Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Haryani Sigalingging, NPM 19070016, semester 6, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pengertian dan dampak korupsi dengan dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, SPD, Magister Manajemen. Secara umum, korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi juga merupakan tindakan yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi, dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Tindak pidana korupsi dalam perspektif normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi aktif yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi pasif yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi sesuatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas. Tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Bisa saja orang yang melakukan tindakan korupsi yang berada pada kelas atas mempertahankan jabatan atau wewenang yang dimilikinya, sedangkan pihak yang berada pada kelas bawah ingin melakukan perubahan atas tindak pihak kelas atas yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, sehingga pihak bawah merasa keadilan negara terhadap rakyat kelas bawah kurang, serta tindakan tersebut dianggap merugikan mereka karena hak keuangan negara yang harus digunakan untuk menyejahterakan mereka digelapkan oleh pihak kelas atas yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya terlebih dahulu saya memohon ampun dan meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.